Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi Wolf of Government. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Margareti Simbolon, nomor absen 35, angkatan 101. Saya bekerja di SD Negeri 11 Simbolon Purba, Palipi, Samosir. Materi Wolf of Government ini dibawakan oleh Widya Iswara BPSDM Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Hieronymus SPD MSI. Wolf of Government sering juga disebut atau disingkat dengan WOG. Apa sih sebenarnya Wolf of Government itu? Mari kita pelajari melalui materi berikut ini, melalui konsep Wolf of Government. Yang pertama, mengenal Wolf of Government. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG muncul dari dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan supaya tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Pengertian Wolf of Government. Jika kita lihat gambar berikut ini, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Maka Wolf of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Wolf of Government dipandang menunjukkan dan menjelaskan bagaimana instansi publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa Wolf of Government menjadi penting? Terdapat beberapa alasan WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya faktor-faktor internal. Faktor internal yaitu adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang terakhir, konteks Indonesia. Maksudnya di sini adalah adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebagai sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana WOG itu dilakukan? Pendekatan WOG beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih penerapan Wolf of Government dalam pelayanan yang terintegrasi. Yang pertama, ada praktek WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat adalah koalisi sosial. Selanjutnya, dalam praktek WOG ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapannya, yaitu yang pertama, kualitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi.
Dan yang ketiga, kepemimpinan. Selanjutnya, seperti apakah praktek Wolf of Government dalam pelayanan publik? Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat seperti contohnya KTP, kartu keluarga, akta, sertifikat, izin usaha, dan lain-lain. Dan selanjutnya pelayanan jasa. Pelayanan jasa artinya pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berikutnya ada pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan yang terakhir ada pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, ada pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, ada pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, ada pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, ada pola pelayanan elektronik. Selanjutnya, best practice penerapan Wolf of Government di berbagai negara. Prasyarat best practice. Yang pertama ada budaya dan filosofi. Budaya dan filosofi adalah menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai Wolf of Government ke dalam budaya yang dianut sebelumnya, merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan antara satu sektor dengan sektor yang lain. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif, yaitu bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen. Dan yang keempat, ada cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selanjutnya kita akan belajar best practice Wolf of Government di beberapa negara, yaitu yang pertama ada negara Inggris melaksanakan praktek Wolf of Government akun, di mana integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Yang kedua ada negara Australia melaksanakan praktek work APSC, Centerlink, COOG, dan koalisi sosial, artinya integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya ada Amerika Serikat dalam keamanan nasionalnya, Integrate Portal yang fokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Dan yang terakhir ada Malaysia, One Day Service, One Day Delivery, and No Wrong Door. Artinya pemberian layanan yang terintegrasi dan cepat, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspon segera, walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda. Nah, disinilah seharusnya negara kita belajar dari negara-negara lain dalam mempraktikkan Wolf of Government itu di kegiatan pemerintahan kita. Selanjutnya ada e-government. PBB dalam laporan e-government survei tahun 2012 meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan Wolf of Government. Survei yang dilakukan menunjukkan persebaran tingkat adaptasi negara dalam menerapkan e-government dengan kategori ketersediaan CIO, interoperabilitas, dan integrasi pelayanan online, serta presentasi portal nasional. Selanjutnya, bagaimanakah implementasi Wolf of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia? Hakikat dasar pelayanan publik
di Indonesia, yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, sesuai yang sudah diamatkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, berikutnya, Wolf of Government dalam lingkup penyelenggaraan negara. Pada hakikatnya, sistem penyelenggaraan negara merupakan aktivitas dari eksekutif, legislatif, yudikatif, atau seluruh lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam penyelenggaraan negara ini perlu diterapkan check and balance system agar penyelenggaraan kekuasaan negara yang dimaksud bisa berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimanakah WOG dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan negara? Dalam konteks governance yang baik atau pemerintahan yang baik, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintahan beserta seluruh rakyat. Nah, sistem penyelenggaraan di sini pemerintah negara merupakan bagian integral dan paling dominan dalam sistem penyelenggaraannya. Selanjutnya, bagaimana Wolf of Government dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah? Yang pertama ada hubungan wewenang. Hubungan wewenang yaitu pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, ada hubungan dalam hal pembentukan daerah. Selanjutnya, bagaimanakah pegawai ASN dan pelayanan publik dalam Wolf of Government ini? Pegawai ASN atau aparatur sipil negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, tugas ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya kita akan melihat bagaimana Wolf of Government dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa administrasi pemerintahan itu sendiri bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Yang keenam, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB atau asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang asas-asas yang terkait dengan implementasi Wolf of Government. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas kepentingan umum, yang ketiga ada asas akuntabilitas, yang keempat ada asas proporsionalitas,
Yang kelima ada asas profesionalitas. Yang keenam ada asas keterbukaan. Yang ketujuh ada asas efisiensi. Yang kedelapan ada asas efektivitas. Selanjutnya, dasar kebijakan pelayanan publik. Dasar hukum utama praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 2009. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar World of Government pelayanan. Penyelenggara harus membuat sistem informasi pelayanan publik yang berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana World of Government dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu ada asas penyelenggaraan pelayanan, kemudian manajemen pelayanan publik. Selanjutnya, kewajiban Pemda untuk membuat informasi pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik. Selanjutnya, penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik serta pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian ada pengaduan. Selanjutnya, evaluasi pelayanan publik, dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Baiklah, untuk menutup materi pembelajaran melalui video ini, sebagai kesimpulan dari materi World of Government, saya mengambil 3 kata kunci, yaitu kolaborasi, integrasi, dan komprehensif. Dan sebagai saran, baiklah kita sebagai aparatur sipil negara meminimaliskan cost dan memaksimalkan utility dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan atau mengaplikasikan World of Government untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Terima kasih, demikianlah video ini, semoga bermanfaat.